terkhusus kepada saudara Muhammad Ikhwan. Ya, Pak Koro. Demikian pula peserta seminar yang sama berbahagia. Jadi sebenarnya ada harapan saya yang tidak kesampaian dalam forum ini. Siap. Yang pertama, ini seminar. Lalu sama sekali tidak ada tanggapan, tidak ada masukan dari peserta seminar. Jadi ya untuk yang keberapa kalinya saya menyarankan supaya tujuan pembelajaran kita ini bisa lebih kesampaian, berhenti kita seminar yang virtual, kecuali memang pembimbing atau penguji yang tidak bisa dihadirkan, karena ini tidak, kan sebenarnya dalam seminar seperti ini bukan hanya yang presenternya, bukan cuma Pak, dalam kesempatan ini bukan cuma Pak Muhammad Ikhwan yang seharusnya dapat pembelajaran, yang lebih utama sebenarnya peserta. Supaya kalau dilihat bahwa wah ini dalam seminar hari ini cara-cara seperti itu tidak perlu dilakukan, ya jangan lagi berulang dilakukan untuk yang akan datang. Ini mulai saya dilibatkan dalam seminar ini, hasil penelitian disertasi, saya melihat belum ada kemajuan. Lebih parah lagi ini hari. Jadi saya karena diundang sebagai penguji, saya harus berterus terang. Kalau saya bandingkan yang kemarin, kemarin sedikit lebih baik. Ini hari apa yang dipresentasikan Pak Muhammad Ikhwan itu betul-betul ngawur. Kalau misalnya seminar proposal, barangkali masih bisa kita terima, tapi ini kan seminar hasil. Tuntunannya dasarnya sudah terstruktur, sudah ada hasil. Jadi ini untuk institusi, lembaga, harapan saya ke situ, bagaimana kita bisa perbaiki ke depan. Kemudian Pak Muhammad Ikhwan kelihatan sangat ragu-ragu dan sangat tidak percaya diri apa sebenarnya yang sudah dikerjakan. Ini kan mestinya yang pertama yang harus ditunjukkan kepada audiens, tunjukkan kepada kami semua, itu judulnya, dari situ dulu. Artinya apa yang tersirat pada judul itu, kemudian masuk ke apa yang melatar belakangi itu, sehingga bisa melahirkan bahwa permasalahan ini yang perlu dikaji dalam penelitian. Ya saya pikir mestinya dari situ dulu, sehingga ini baik penguji maupun peserta audiens dalam seminar ini tidak berkesimpulan bahwa ya sebenarnya Pak Muhammad Ikhwan itu tidak paham substansi apa yang mau diteliti. Sementara ini kan sudah seminar hasil. Saya menanggapi seperti itu. Coba yang saya dengar tadi terkait dengan latar belakang. Itu latar belakang sebenarnya yang mau dibahas apa yang melatar belakang, yang mendasari, sehingga judul ini diangkat, yang mendasari permasalahan yang tercover di dalam judul. Tapi tadi yang dipresentasikan itu secara tidak terstruktur, itu harapan. Nah kalau harapan berarti bukan latar belakang, itu latar depan. Itu tujuan yang ingin dicapai. Karena adanya perbedaan kenyataan di lapangan dengan apa yang diharapkan.
Muncullah di situ masalah karena ada gap antara harapan dengan kenyataan. Jadi jangan diaduk seperti kita mau mengaduk semen dengan pasir, ya pokoknya diaduk saja sampai merata. Tidak akan, ini dalam seminar ilmiah kalau kita berbicara secara ilmiah tidak akan bisa merata kalau seperti itu. Jadi harus terstruktur step by step, yang mana harus dibicarakan duluan, yang mana pokok ya harus dibicarakan itu duluan. Nah, selanjutnya saya masuk ini ke materinya. Di halaman 13. Di situ dikemukakan betul tentang kendala, ada kendala di lapangan. Kendala yang pertama, pemanfaatan e-learning itu belum merata ke semua guru. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua, dari sisi konten pembelajaran PAI itu masih perlu dikembangkan. Pertanyaan saya, kenapa bukan itu yang diselesaikan dulu? Nah, yang ketiga, pengembangan e-learning itu untuk penguatan sikap keberagamaan. Di sini ini kendala yang ketiga ini tidak mengandung makna sama sekali kalimatnya. Apa sebenarnya maksudnya di situ? Nah, dari situ kalau saya kaitkan dengan judul, sebenarnya memang ini kalau akselerasi mutu pendidikan agama Islam berbasis e-learning itu belum bisa memang sampai kita ke sana. Akselerasi itu kan percepatan pencapaian mutu. Lalu dengan penggunaan e-learning selama ini, itu kan secara tiba-tiba setelah ada kendala, ada masalah. Apa masalahnya? Kenapa kita langsung diterapkan di aplikasi itu tanpa melalui proses perencanaan yang matang? Karena ada kendala. Apa kendala? Apa masalah? Apa keadaan darurat? Yaitu COVID-19. Lalu dengan itu, karena itu dilakukan secara tiba-tiba, lalu kita mau menganggap mencari hasilnya di sini yang terkait dengan bagaimana dalam hubungannya dengan percepatan pencapaian mutu. Saya pikir bisa-bisa lebih tidak bermutu. Sekarang ini dalam sistem pendidikan kita yang direncanakan saja baik-baik itu belum tercapai, hasilnya tidak tercapai dengan baik, apalagi yang dilaksanakan secara darurat. Selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah, bagaimana implementasinya, bagaimana pengembangannya, dan bagaimana diseminasi itu sama sekali sama dengan kemarin. Jadi saya hanya mau melihat dari situ. Itu rumusan masalah, mestinya di kesimpulannya jawabannya itu. Tapi di jawabannya narasi juga. Tidak ditahu. Di kesimpulannya dinarasikan secara hampir tidak bisa dibedakan ini simpulan atau pembahasan. Sehingga dengan itu saya kembali lagi bahwa ya memang barangkali karena rata-rata kalau mahasiswa S1, S2 rata-rata begitu, tidak bisa dibedakan yang mana pembahasan, yang mana hasil, mana pembahasan. Yang dikatakan pembahasan hanya menyebut ulang data yang ada pada tabel. Di sini juga seperti itu. Yang seharusnya kan tidak perlu karena ini disertasi. Nah, lebih-lebih kalau saya mau ulangi pertanyaan Pak Ibu Direktur kemarin yang mencari tentang kebaruan yang ditemukan di dalam disertasi ini tidak bisa ditemukan karena sebenarnya ada kalau kita mau bicara tentang kebaruan, andai kata itu memang dicari seperti tadi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran elektronik ini kan belum merata dilaksanakan, masih banyak kendala.
Coba kalau kendala itu dicari, dituntaskan, baru itu dijadikan tonggak untuk menuju ke depan. Bagaimana bisa terhasil lebih? Ya selesaikan dulu. Kalau misalnya akar masalahnya tidak terselesaikan, tidak akan mungkin bisa tuntas ini. Tidak akan bisa sampai ke untuk sampai ke tujuan yang namanya akselerasi percepatan capaian mutu pembelajaran. Bahkan bisa berjalan lambat. Ini sekarang ini penerapan e-learning di lembaga pendidikan ya kan banyak juga yang gunakan karena malas datang mengajar tetap muka, bersyukur di situ. Murid juga begitu. Gurunya, dosennya mengajar, dia pergi main bola di depan rumah. Jadi saya kira jangan karena bagus-bagusnya didengar rumusan kalimat judul ini, lalu kita larut dalam hal itu. Tapi ya karena ini sudah terjadi, ini sudah hasil. Saran saya begini, diperbaiki ini naskah, diperbaiki ini draft, supaya jelas apa yang dikatakan benang merah. Jadi mulai dari judul harus diberikan secara terstruktur, rumusan masalah. Ini kan baru seminar hasil, saya kira masih ada waktu untuk memperbaiki itu, supaya betul-betul dilihat. Jangan membuat pembaca biar tidak mengira, tidak terpapar penyakit saluran pernapasan, tapi sesak napas membaca. Sama dengan tadi, sesak napas saya mau ikuti Pak Ikhwan presentasi. Prof. Siap. Ya saya kira itu saja masukan saya. Barangkali tidak perlu, saya juga tidak mengharapkan untuk supaya ada jawaban. Itu sekedar masukan saja. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dokter. Iya, terima kasih Prof. Masukan-masukannya terkait dengan hasil penelitian yang dipresentasikan hari ini dalam bentuk seminar hasil oleh Bapak Ikhwan. Dan mudah-mudahan ini menjadi masukan luar biasa untuk Promopenda terkait dengan isi ya, konten dari hasil penelitiannya. Untuk selanjutnya kita ke penguji kedua, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas. Ya, silakan Ibu Dr. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Penguji, kemudian para audiens yang sudah bergabung dalam virtual ini, dan juga kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan saran atau masukan kepada Promopendus. Dan terkhusus yang saya banggakan adalah Bapak Muhammad Ikhwan selaku presenter hari ini. Luar biasa sudah menuju ke seminar hasil. Dan perlu saya informasikan bahwa Pak Haji Ikhwan ini adalah angkatan kedua kita dari S3 ini. Kemudian beliau adalah kepala bagian dari haji di Pindrang. Jadi saya kira judul yang dia sodorkan atau dia paparkan di sini adalah tentang akselerasi mutu pendidikan agama Islam berbasis e-learning pada Madrasah Aliyah Negeri Pindrang. Nah, pertama yang saya ingin sampaikan kepada Promopendus bahwa judul ini Madrasah Aliyah itu di Pindrang ada berapa? Ada berapa banyak? Ada 15, Dok. Ya. Ada 15-an. Itu ditinjau semua ya, dikunjungi semua ya Pak? Alhamdulillah. Ya, karena setiap pergi wawancara pasti saya
diperlihatkan bahwa saya berada di sini. Dengan begitu kesibukannya, dia juga sempat pergi berwawancara di setiap sekolah dan informan-informan yang ada di sekitarnya. Kemudian sebagaimana tadi yang disampaikan oleh penguji pertama, itu memang di latar belakang tidak nampak itu data empiriknya dan data faktanya. Ini yang keseringan sekali terjadi pada mahasiswa. Dan inilah gunanya ada namanya seminar, seminar hasil, seminar proposal, supaya Bapak Ibu sebagai peserta audiens ya itu bisa menyimak apa yang disampaikan oleh para penguji dan tidak akan terulang lagi pada proses atau pembuatan disertasi selanjutnya. Ini saya kira manfaat daripada seminar. Nah, kalau misalnya besok-besok terulang lagi, sudah hadir 5 kali dalam seminar sebagai peserta, tetapi masih terulang bahwa dengan masalah yang sama, itu berarti hanya memajang saja wajah di virtual ini, ya, tidak mengambil manfaat apa yang disampaikan oleh para penguji. Jadi sesungguhnya sudah tidak bisa terulang sebagaimana apa yang disampaikan oleh Prof. Andi tadi, bahwa kalau sudah menyimak ya dari penguji sarannya seperti ini, saran tolong dicatat, jangan hanya mendengar saja, tetapi ketika seminar berikutnya masih terulang dengan masalah yang sama. Saya kira itu pembodohan namanya. Ya, mungkin saya terlalu kasar kalau saya mengatakan bahwa permasalahan yang sama muncul lagi. Jadi inilah manfaatnya supaya Bapak Ibu sebagai audiens dalam seminar, ya. Jadi itu manfaatnya, dicatat semua itu bahwa ini kekurangan-kekurangan, nanti untuk selanjutnya tidak akan seperti itu lagi, ya. Jadi itu. Yang pertama, kalau sudah seminar hasil begini, Pak Aji cantumkan itu transliterasi. Jadi sesuaikan dengan pedoman kita, ada pedoman penulisan disertasi, itu kita tinggal mendownload ya, cantumkan transliterasi. Ya. Nah, itu tadi di latar belakang yang dikemukakan oleh penguji pertama itu memang tidak kelihatan di latar belakang disertasi ini, yaitu data empirik. Selalu data empirik, memang itu tidak ada data fakta. Data fakta itu adalah sebagai observasi awal bagi si calon peneliti karena adanya sesuatu ya yang dilihat di lapangan antara harapan dengan kenyataan yang biasa juga disebut dengan desolen, itu sehingga tergelitik mengambil judul ini, ingin meneliti judul ini, kenapa seperti ini. Nah, itu yang tidak kelihatan di rumusan apa di latar belakang. Itu harus ada. Itu sebagai pijakan itu. Jadi rata-rata saya melihat bahwa yang seminar disertasi maupun di tesis itu kelupaan di situ. Padahal sesungguhnya itu wajib ditulis, data empirik atau data fakta. Jadi jangan kita istilahnya terjun payung. Ya, saya ingat waktu saya konsultasi juga dengan disertasi saya dikata-katai seperti itu karena memang saya tidak menulis itu data fakta. Jadi saya selalu teringat itu data fakta, data empirik harus ada di latar belakang karena itu adalah merupakan pijakan ya untuk membuat judul. Jadi judul bisa saja berubah ya kalau di observasi awal kita itu kita rancang-rancang judul, biasanya kan orang merancang judul dulu ya baru melihat kondisi di lapangan, tidak. Jadi tidak seperti itu, kita harus melihat dulu di lapangan sebagai observasi observasi awal sebagai langkah untuk membuat judul, dan itulah akan melahirkan nanti rumusan masalah. Nah, ini yang tidak diindahkan memang mahasiswa. Jadi cara membuat latar belakang itu kita sudah sampaikan pada perkuliahan bahwa itu harus ada definisi pakar, harus berlandaskan
landasan yuridis dan landasan normatif, harus ada semua itu di latar belakang. Harus ada fenomena atau secara global, dan seterusnya. Dan lagi-lagi ini data fakta atau empirik harus ada, tidak boleh tidak. Ya, bagaimana kita membuat judul kalau tidak ada observasi? Nah, ini nanti dilengkapi bahwa apa yang terlihat di lapangan sehingga Pak Haji mengangkat judul ini. Ya. Kemudian memang apa yang disampaikan oleh penguji pertama bahwa tidak sesuai dengan struktur pembuatan disertasi. Ingat bahwa kata kunci di dalam membuat karya ilmiah apapun, ya, bahwa kalau kita sudah membuat rumusan masalah 3, maka di bab hasil penelitian itulah yang terjawab dari rumusan masalah itu. Apa poin pertama, apa poin kedua, apa poin ketiga, itulah yang harus terjawab di bab hasil penelitian. Dan ini tidak terstruktur Pak Haji, bahwa eloknya itu kalau kelihatan bab hasil penelitian langsung kita lihat, oh jawabannya rumusan masalah ini, jawabannya rumusan masalah pertama ini dia, sesuai data di lapangan. Kemudian jawaban rumusan masalah kedua dan ketiga. Nah, setelah itu baru kita tonjolkan, tentu kita harus memberikan analisa, ya, analisa, dan di sana mungkin sudah muncul daripada novelty atau kebaruan disertasi kita, ya, dengan mengkaitkan semua data-data yang sudah kita ambil, dan ada terakhir, ya, analisa kita kaitkan semua itu, dan itulah novelty kita, novelty disertasi kita. Nah, ini yang sudah ada juga saya tulis-tulis, coret-coret di dalam bab hasil penelitian. Kemudian lagi-lagi kekurangan disertasi ini adalah seperti di bab 5. Bab 5 itu tidak ada footnote-nya, footnote hasil wawancaranya. Itu harus ada. Jangan sampai kita dianggap hanya membuat sebuah dongeng atau membuat sebuah cerita, tapi tidak ada narasumbernya, tidak ada sumbernya, narasumbernya di bawah. Jadi harus ditulis sebagai footnote atau catatan kaki bahwa hasil wawancara ini bersumber dari ini. Harus dicatat, Pak. Jadi saya lihat ini tidak ada. Informannya ini tidak ada dicantumkan di footnote atau catatan kaki. Itu harus ada semua. Tanggal berapa Bapak wawancara, kemudian bulan berapa, siapa namanya, dan seterusnya. Ini tidak terlihat pada hasil penelitian. Jadi hanya bercerita saja tanpa ada sumber. Itu nanti diperbaiki. Kemudian sesungguhnya pada hasil penelitian itu yang menjadi catatan kaki atau footnote itu adalah informan. Tak usah pakai lagi buku-buku di sini, karena hasil penelitian itu adalah data dari informan yang kita dapatkan. Jadi tulis itu nama-nama informan kita, ya, yang kita tempati ambil data. Jadi bukan lagi buku-buku, ya, buku teks yang ditulis di sini. Dan saya lihat punya Pak Haji ini, ya, Pak Ikhwan, masih buku teks yang mendominasi di bab hasil penelitian. Nah, itu yang harus diperhatikan Pak Ikhwan. Nah, ini hanya menambahkan saja nanti siapa wawancara itu, siapa orangnya yang diwawancarai, siapa informannya. Tolong diberikan footnote di catatan kaki ini. Kemudian yang terakhir saya berikan saran, sudah tadi disampaikan juga oleh Prof. Nidi selaku peneliti pertama, bahwa di kesimpulan itu ya apa yang kita mau simpulkan tentu adalah pembahasan
jawaban dari rumusan masalah. Jangan dinarasikan seperti ini, Pak Haji. Apa namanya, dipoinkan. Misalnya pembahasan 1, jawaban rumusan masalah 1, kesimpulannya ini. Jawaban rumusan masalah pembahasan kedua, itu poinnya ini. Dipoinkan dengan menggunakan kalimat efektif. Tak usah banyak anak kalimat. Jadi kesimpulan yang ideal itu 1 lembar saja. Ya, tak usah terlalu banyak narasi seperti ini. Kita mengurai lagi namanya seperti ini sampai berapa lembar. Padahal sesungguhnya namanya juga kesimpulan. Jadi kita pakai kalimat efektif yang sesuai dengan pembahasan pertama. Apa itu pembahasan pertama? Itulah yang mau disimpulkan. Pembahasan kedua disimpulkan, pembahasan ketiga simpulkan. Jadi kata kunci di dalam membuat karya ilmiah apapun itu, kalau 3 rumusan masalah, maka pembahasan atau jawaban rumusan masalah itu 3 juga, dan kesimpulan 3 juga. Jadi jelas dipoinkan itu. Jadi kalau ada yang membahas 3 pembahasan dari rumusan masalah, 3 pembahasannya 3, terus 1 kesimpulannya mana dong 2-nya? Jadi itu tidak sesuai dengan pembuatan karya ilmiah. Jadi itu kata kunci. Harus kita pikirkan karya ilmiah apapun yang kita buat, kata kuncinya itu adalah 3 rumusan masalah, 3 pembahasan, dan 3 kesimpulan. Poinkan, jangan dinarasikan. Ya, oke, saya kira itu saja yang sempat saya berikan dalam seminar hasil ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa dilengkapi dengan baik untuk menuju kesempurnaan dan bisa masuk ke ujian tutup. Baik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masukan kedua dari penguji Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas untuk kesempurnaan hasil penelitian dari Pak Ikhwan. Ya, selanjutnya kita ke penguji ketiga, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Rahim Jurumiyah, LCMA. Ada Al-Mukarram? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami yang terhormat para promotor dan kopromotor, begitu pula penguji, terkhusus pada pimpinan sidang dan terkhusus lagi kepada Bapak Muhammad Ikhwan yang hari ini mempresentasikan seminar hasil. Jadi saya juga langsung saja berkaitan tentang masalah judul akselerasi mutu pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh penguji pertama dan penguji kedua. Memang di rumusan latar belakang tidak disebutkan apa yang melatar belakangi. Kalau dalam bahasa Arab itu mungkin asbab ikhtiar, apa yang menjadi sebab sehingga judul ini diangkat. Tapi saya ingin mendalami dan cari tahu langsung dari Bapak Muhammad Ikhwan ini, karena kan judulnya akselerasi percepatan mutu pendidikan agama. Berarti saya bisa memahami mungkin hasil eksperimen awalnya Bapak Muhammad melihat bahwa ternyata mutu pendidikan yang ada di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pinrang, ya, mutunya kurang apakah kurang bagus ataukah kurang meningkat sehingga perlu dilakukan akselerasi. Dan ini yang ingin saya tahu secara langsung, apa memang pernah melakukan penelitian awal ataukah paling tidak tanya-tanya, dan apa yang menjadi landasan ataukah dasar untuk kemudian ukurannya menjadi tolak ukur seperti apa yang dijadikan sebagai ukuran sehingga mungkin mengambil kesimpulan ini mutu pendidikan agamanya kurang kurang cepat ataukah kurang bagus sehingga perlu ada akselerasi melalui basis Lenin. Ini saya minta dulu dari Bapak Muhammad Iwan. Maka kalau tadi Pak Ibu Wardah yang istilahnya data empirik, data fakta, apa memang ada fakta di lapangan bahwa peserta didik yang ada di sekolah tersebut
pendidikan agamanya mutunya kurang bagus, ya, kurang ada peningkatan sehingga perlu ada akselerasi. Nah, ini kan yang menjadi sebenarnya kalau dimasukkan ya inilah yang menjadi langkah awal pijakan pertama sehingga diangkatlah judul ini yang menjadi penyebab sehingga perlu ada akselerasi. Baik, silakan Pak Bung. Terima kasih. Saya ucapkan atas beberapa pencerahan yang diberikan dan porsinya Bapak Penguji, Bapak Al-Mukarram, Bapak Dr. Abdul Hakim Kurnia. Kalau berbicara latar belakang, kan sebenarnya banyak referensi yang mendukung ke sana itu, Stas. Peningkatan mutu PAI dimasukkan dalam fokus itu kan sebenarnya bukan pada tingkat memberikan penekanan tentang tidak adanya atau rendahnya mutu di sana, bukan seperti itu sebenarnya arahnya dalam pemikiran kami sehingga terjun di tempat penelitian ini, tetapi mau melihat seperti apa akselerasi itu, akselerasi mutunya, percepatannya. Misalnya dalam berangkat pemikiran saya, kalau dunia pendidikan kita diwarnai dengan kasak kusut seperti misalnya bergantinya setiap hampir rasa-rasa satu dasawarsa tentang kurikulum, ini kan ada satu cerminan bahwa memang perlu perbaikan, perlu redesign. Dan saya melihat bahwa makanya di latar belakang sebenarnya bukan melakukan pembenaran terhadap kami punya tulisan, tidak. Di latar belakang permasalahan itu kami sudah ungkap bahwa pendekatan e-learning pada Man Pinrang itu kan sebenarnya sudah diawali sekitar 3 tahunan lalu, bahkan mungkin pemicu dasarnya adalah masalah datanya COVID. Dari pendekatan bacaan yang kami tuangkan dalam pendekatan teori, kan ada beberapa perbandingan yang kami angkat di sana tentang hasil penelitian yang pernah ada. Ada yang melihat e-learning itu sangat positif dalam peningkatan mutu. Ada yang melihat justru sebaliknya. Nah, sehingga kami melihat pada faktanya di lapangan, kalau misalnya profil Man Pinrang itu apa dalam bentuk prestasi maupun prestise, sebagaimana telah kami paparkan dalam tulisan, kan itu sebenarnya prestasinya Man bagus. Tetapi akselerasinya yang dimana kami paparkan sengaja di situ ada bagian dalam pembahasan kami angkat tentang tatanan masyarakat global dengan pendekatan efisiensi efektivitas daripada e-learning. Ada perbandingan sebenarnya yang kami coba jajaki. Ini kan e-learning bukan hal yang baru kalau kami cermati. Misalnya ada e-learning madrasah. Ada kemudian kita kenal madrasah digital. Nah, itu kan di luar. Tapi kalau misalnya pada objeknya Man, e-learning memang terjadi. Tetapi dalam bentuk sistem pembelajaran yang merupakan dia instrumen pokok, itu belum. Tetapi baru menjadi instrumen pelengkap yang terutama waktu masa COVID itu sangat efektif. Persoalannya sekarang, sehingga kami memasukkan kata akselerasi itu, apakah dengan pemanfaatan elektronik dengan hanya sebatas instrumen, misalnya tenaga guru yang dibekali dengan pendekatan kompetensi guru, apakah kompetensi profesionalitas, ataukah dia kompetensi lainnya, harus dia selaras. Atau misalnya kalau diadakan satu perbandingan, misalnya pendekatan head to head,
ini kan bisa diberikan satu pemaparan. Makanya di latar belakang itu kami memang sengaja tentang memancingkan bahwa situasi COVID-19 itu rupanya guru yang merupakan satu komponen utama dalam percepatan mutu pendidikan itu memiliki kewenangan, memiliki tempat yang khusus dan sangat strategi untuk memungkinkan adanya akselerasi yang dimaksud. Sehingga sebenarnya kalau ditanyakan kepada saya sebagai mahasiswa berkaitan dengan kenapa misalnya kami angkat dengan persoalan akselerasi, bukan karena tidak adanya mutu atau menurunnya mutu, hanya mau melihat misalnya dalam pendekatan kurikulum universitas, saya mohon maaf kalau hanya karena untuk memberikan sedikit tentang alur pikir dalam membahasakan pokok masalah. Misalnya dalam pendekatan penelitian yang dilakukan oleh PISA dengan memperhatikan kesimpulan dari UNESCO, itu kan ada kesimpulan bahwa pendidikan di tanah air kita itu dia nomor urut sekian dari kesekian, nomor 6 terakhir. Tetapi setelah diadakan penelitian balik, ini kontekstual universitas, saya tidak tuangkan dalam tulisan hanya untuk membahas. Apa namanya? Sehingga Pak. asbabul masalah berkaitan dengan hasil penelitian. Sudah menyebutkan bahwa di sana Pak Muhammad Iwan menyebutkan 3 kendala ya. 3 kendala dalam implementasi hal ini. Kalau saya pikir kenapa kemudian ini tidak dijadikan dituangkan juga dalam rumusan masalah sebagai akabat kendala-kendala dan kira-kira kendala-kendala ini seperti apa solusinya ke depan. Nah, itu mungkin bisa dituangkan dalam rumusan masalah, kemudian jawabannya nanti di kesimpulan, kendala seperti ini, solusinya seperti ini. Kan ada tadi ya, 3 kendala disebutkan Pak. Kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan mungkin nanti mungkin disebutkan juga dalam kendala tersebut seperti disebutkan bahwa komponen pembelajaran dalam hal ini peningkatan mempercepat atau akselerasi mutu pendidikan kan ada komponennya guru, pendidik, peserta didik, dan tentu dalam hal ini perlu barangkali kira-kira kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru dalam mendorong akselerasi mutu pendidikan melalui ini seperti apa. Karena tidak semua guru itu kan tadi kendala pertamanya ya. Ini perlu mungkin disebutkan dalam disertasinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahwa dalam disertasi saya lihat Bapak Muhammad Ikhwan ini banyak menukil ya, ataukah menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang mungkin dijadikan landasan normatif tentang pembelajaran Lenin ya. Ini saya ingin tahu, artinya beberapa ayat yang disebutkan di situ di halaman 68 sampai 69 itu kemudian hadis-hadisnya saya baca, saya belum dapat memahami sejauh mana hubungan ayat dan hadis tersebut dengan pembelajaran Lenin ini. Saya inginkan kalau memang karena ini Pak Muhammad Iwan kan berat ini. Hanya sampai kita terjerumus dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan memfassar Al-Quran Nabi Ra'i falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi andaikan umpamanya ada kutipan-kutipan dari pendapat ulama-ulama dulu atau paling tidak ulama-ulama kontemporer yang ada sekarang
yang mengaitkan dan menghubungkan ayat atau hadis tersebut dengan pembelajaran yang lain itu bagus dikutip sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Nah, tapi kalau Pak mau hasil analisanya sendiri kemudian menafsirkan dan mengaitkan ayat-ayat tersebut dan hadis tersebut dengan pembelajaran ini agak sulit nanti untuk dipertanggungjawabkan. Nah, terkhusus umpamanya hadis ya di halaman berapa tadi itu? Hadis di halaman 8 Ustaz. Ana 8 ya. Di Ana 8 ada hadis yang di halaman 7. Di halaman 74. Iya. Halaman 74 itu. Saya belum melihat tentang al-muflis, hubungannya dengan learning. Kemudian Pak Bapak Muhammad Iwan menyebutkan dan mengomentar di belakang apa komentarnya itu. Komentar atau taklik yang disebutkan di situ mengutip dari pendapat orang lain ulama dulu atau kontemporer ataukah hasil apa namanya tadaburnya Bapak Muhammad Iwan kemudian mengambil kesimpulan seperti itu. Karena ini berat. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan di situ tentang amarana an asjuda ala sabati a'zam. Ini juga Anda tahu sisi hubungannya dengan pembelajaran ini. Ini kalaupun nanti hadis ini diambil, saya kira sanadnya itu tidak perlu disebutkan. Dan ini sudah berulang kali saya sampaikan karena kita ini bukan dalam kajian ingin mempelajari dan menghukumi hadis sehingga tidak perlu disebutkan hadasan itu ya, kecuali orang-orang yang memang mau mempelajari menghukumi satu hadis maka dia sebutkan semua itu kemudian dia pelajari. Paling tidak ya yang dituntut sebenarnya di sini kalau dalam bahasa ilmu hadis itu adalah takhrijnya hadis ini siapa yang mengeluarkan di kitab mana, kemudian kalau ada ulama yang menghukumi hadis itu ya diberikan hukumi hadis tersebut. Apakah lemah atau lemah sekali itu paling bagus ya. Nah, jadi saya kira ini beberapa hal yang saya katakan. Jadi saya paling penting tadi kendala-kendala atau keakabat atau kendala-kendala dalam implementasi Lenin itu yang perlu barangkali dimasukkan dalam satu rumusan masalah dan dijawab dan solusi-solusinya tentang apa yang harus dilakukan. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai atas masukan saran-sarannya kepada Promopendus. Selanjutnya kita ke penguji sekaligus promotor Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng. Pada Pak Prof disilahkan. Halo. Ini kelihatannya beliau keluar ya, tadi ada. Ya, Prof. Rahman. Halo, Bro. Ya, silakan, Prof. Halo. Pak Ikhwan minta tolong dikontak dulu Pak Prof. Abdurrahman Geteng. Ini beliau ada cuman tidak. Siap. Ya, Prof. Rahman Geteng ya, silakan. Sudah siap. Oke, sudah masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saudara Pak Ikhwan ya. Ya, Siap, Prof. silakan Prof ya. 15 menit Prof ya, insyaallah. Pertama yang menjadi masalah utama di dalam disertasi ini
yaitu rumusan masalah yang diangkat oleh Provendus pada halaman ke-19. Saya lihat ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana implementasi akselerasi mutu PAI di Madrasah Aliyah Negeri Putrang. Yang kedua, bagaimana pengembangan akselerasi PAI berbasis learning di Madrasah Aliyah Putrang. Yang ketiga, bagaimana diseminasi akselerasi PAI berbasis learning di Madrasah yang teliti. Jadi dari rumusan ini, judul yang diangkat itu ya, yaitu akselerasi mutu pendidikan agama Islam berbasis learning pada madrasah. Dengan adanya 3 masalah ini, maka judul ini ya kelihatan bahwa arahnya mengarah kepada adanya akselerasi, adanya percepatan pendidikan agama Islam yang berbasis learning pada madrasah Aliyah di Teliti. Saya ingin ada penegasan yang konkret ya sebagai pegangan dari peneliti ya untuk mempertahankan judul yang diangkat tentang penjelasan akselerasi mutu pendidikan yang ditulis di sini. Akselerasi karena percepatan untuk mewujudkan sesuatu kita yang diharapkan dari tujuan yang dirumuskan dengan satu tujuan bahwa apa yang dirumuskan itu dikehendaki untuk diwujudkan dalam masa yang yang diharapkan. Artinya ada target yang diinginkan untuk dicapai sehingga apa yang menjadi cita-cita itu dapat terwujud. Itu akselerasi. Nah, saya ingin mendengarkan dari Prof. Petrus ya, bagaimana bentuk akselerasi pendidikan agama Islam yang dikehendaki dalam judul ini dengan adanya ini. Silakan. Yang saya muliakan Bapak, Adakan percepatan, tapi ada kondisi yang terjadi. Katakanlah kondisi itu adalah COVID. iya Prof. Tentu akselerasi ini akselerasi yang disebabkan oleh kondisi yang ada, ya, yang menyebabkan perencanaan yang mestinya dilakukan berdasarkan kondisi yang ada, kita harus mundur ke belakang. Kenapa? Karena adanya kondisi kedaruratan. Dalam kondisi kedaruratan ini masih ada upaya yang bisa dilakukan, walaupun upaya itu tidak sama dengan kondisi kondisi yang sebenarnya di luar kondisi darurat. Sehingga akselerasi yang dimaksudkan di sini adalah upaya untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan itu. Kondisi kedaruratan adalah COVID. Nah, adanya e-learning ini tidak kehilangan kita arah, tapi upaya-upaya yang bisa dilakukan. Tentu upaya itu tidak sama dengan kondisi yang stabil. Ya, kondisi kedaruratan itu tidak sama dengan kondisi yang stabil. Oleh karena itu kedaruratan hanya upaya untuk bagaimana untuk mencapai apa yang sudah dikehendaki itu ya, dalam kondisi yang kedaruratan. Saya ingin mendengar
dari Pak Iwan itu bagaimana itu? Siap. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Ada ide dasar dari tulisan kami, Prof, bahwa tuntutan masyarakat global dunia ini agak meluas ini, Prof. Ya, Mohon maaf. Tuntutan masyarakat global dunia itu adalah satu kondisi yang sangat memutlakkan arti e-learning. Karena secara efektivitas akan mengurangi daripada persentuhan kelas tersendiri, tatap muka yang monoton, kemudian pada kondisi tertentu dia bisa memberikan semacam akselerasi yang kami tulis. Tentunya dalam konteks tulisan kami ini Pak Prof tidak dalam ranah kedaruratan. Sungguh pun kami angkat masalah kedaruratan COVID-19 itu hanya sebagai suatu peninjauan awal bahwa mengemuka tentang e-learning ini yang lebih efektif ketika masalah COVID itu sudah datang dengan dampak dan akibatnya. Sehingga ketika kami angkat masalah akselerasi ini, sebenarnya kondisi iman kami misalnya melihat posisi iman sebagai satu lokus Mampinrang, itu kan salah satu yang kami tangkap sesuai visinya adalah cetakan generasi Islami yang moderat untuk berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga ketika kami melakukan satu observasi ke MAN berkaitan dengan PAI, kami melihat pelaksanaan proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru PAI khususnya, dan setelah itu melakukan feedback kepada siswa, dan kami terjun langsung untuk melihat ke sana, ternyata memang kesimpulan daripada peserta didik, Pak Prof, sangat menggandrungi dengan tingkat capaian kesimpulan itu. Kalau melakukan satu persentase, itu 80% peserta didik, ini hitungan hanya pendekatan saja Pak Prof, ini sangat mereka berkesimpulan lebih menarik, lebih tertarik, lebih memungkinkan untuk lebih luas dia punya pencapaian, dan menyukai pendekatan pembelajaran dengan instrumen elektronik tadi. Sehingga dari beberapa yang Pak Prof berikan panduan tadi tentang masalah adanya akselerasi mutu PAI pada MAN, harus ada penegasan tentang akselerasi itu. Kami sebenarnya sudah paparkan Prof, walaupun dalam bentuk hasil penelitian tentang tingkat prestasi dan prestise yang dicapai di Mampinrang. Misalnya Mampinrang sekarang dalam tingkat prestise banyak prestasi-prestasi tingkat regional, nasional, bahkan internasional yang dicapai untuk itu. Bahkan terakhir karena adanya implementasi kurikulum Merdeka yang dimaksud, penjabarannya kemudian Mampinrang justru menjadi satu sekolah favorit dengan capaian menjadi sekolah penggerak, dan beberapa guru kita itu di Mampinrang menjadi guru penggerak, yang tentunya sebagaimana yang kita tahu tentang guru penggerak itu kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga menurut kami Pak Prof, bahwa akselerasi ini mungkin saja kami tidak mampu menampilkan secara gamblang bahwa dia hasil secara langsung daripada akselerasi itu.
tetapi pendekatan kami dari wawancara terhadap guru, termasuk wakamat bagian kurikulum, memungkinkan bahwa semua sepakat, terutama guru yang diberikan kewenangan untuk itu, justru semua berkesimpulan bahwa dengan adanya proses memakai pendekatan elektronik dalam proses belajar, itu memungkinkan ketercapaian akses Akselerasi. yang lebih cepat. Demikian Pak Prof. Akselerasi dapat terwujud. Dapat terwujud, Prof. Akselerasi di sini. Iya. Jadi saya sebagai promotor melihat bahwa dari judul yang diangkat ini dengan rumusan masalah yang juga ada 3 ini, kelihatan bahwa arah penelitian ini akan menjawab secara keseluruhan apa yang dirumuskan di dalam judul, yaitu akselerasi mutu pendidikan agama Islam berbasis ini pada madrasah aliyah. Jadi rumusan masalah ini menunjukkan bahwa arah dari penelitian ini sesuai dengan judul yang ada. Ya, itu pertama. Kemudian kita ingin melihat bahwa masalah utama pendidikan, terutama pada lembaga pendidikan agama Islam yang autentik. Saya katakan autentik karena lembaga pendidikan agama Islam itu di Indonesia itu dikenal ada 3. Itu diperkuat oleh pakarnya, Profesor Mahmud Yunus, ya, dan diperkuat oleh tokoh-tokoh lain, ya, bahwa di Indonesia dikenal ada 3 lembaga pendidikan Islam dan tumbuh dan berkembang sejak Islam masuk di Indonesia sampai pada hari ini, yaitu pondok pesantren, tidak bisa diingkari. Ada lembaga pendidikan Islam yang ada pertama-tama muncul di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang berkembang terus, ya, di dalam era sekarang ini menjadi pesantren modern. Ya. Tapi kita tidak bisa menghilangkan jejak daripada lembaga ini sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Yang kedua, madrasah sebagai wujud dari modernisasi dan akselerasi perwujudan tujuan pendidikan Islam yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah sekolah Islam. Itu disepakati oleh tokoh-tokoh, ya, pendidik tradisional maupun modern. Bagaimanapun perkembangan tetap diakui bahwa 3 lembaga ini eksis dan berjasa di dalam pengembangan Islam. Yaitu pertama pesantren, yang kedua madrasah, dan ketiga sekolah Islam. Yang kedua ini adalah wujud daripada pembaruan yang muncul di Indonesia sejak lahirnya gerakan-gerakan modernisasi pendidikan yang diawali oleh Jamiatul Khair, kemudian dikembangkan oleh Muhammadiyah, lalu gerakan-gerakan lain yang ada, ya, sejalan dengan apa yang berkembang di Indonesia sudah itu. Dan ketiga adalah sekolah Islam. Nah, kalau kita mau melihat akselerasi dan modernisasi, ya, ada pada kedua lembaga ini, yaitu pertama pada madrasah dan kedua sekolah Islam. Yang sebenarnya antara madrasah dan sekolah Islam itu tidak terlalu jauh jaraknya, ya. Hanya saja karena kondisi pada masa penjajahan Belanda, ya, sehingga sekolah Islam ini memilih satu bentuk dan sistem yang terintegrasi antara pesantren dan madrasah. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara tentang akselerasi pendidikan, ya, selalu berkaitan dengan modernisasi. Dan karena itu modernisasi dan akselerasi sangat terkait dengan madrasah. Ya. Sangat terkait dengan madrasah.
dan terkait dengan pesantren dan sekolah Islam. Kenapa? Karena pesantren itu dalam perkembangannya di era-era terakhir itu masuk di dalam satu era yang sebenarnya sama dengan era madrasah. Sama dengan era madrasah. Nah, karena itu membahas tentang akselerasi dan modernisasi, maka peran madrasah dan sekolah Islam itu sangat signifikan. Kita lihat sekarang, madrasah sebagai satu lembaga pendidikan yang dianggap modern, ya, masih juga memiliki kelemahan-kelemahan, ya, terutama kelemahan yang berkaitan dengan manajemen. Oleh karena itu, Malik Fajar sebagai pemikir pendidikan Islam yang sempat menahodai dua departemen, yaitu pernah jadi Menteri Agama, pernah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di halaman 6 dari disertasi Pak Ikhwan ini dikemukakan bahwa ada kelemahan-kelemahan yang masih terdapat pada madrasah. Kelemahan-kelemahan itu terutama dari segi manajemen. Oleh karena itu, untuk lebih mempercepat akselerasi di bawah misi madrasah ini harus dibarengi dengan modernisasi manajemen. Ya. Karena itu dengan adanya pembaruan akselerasi percepatan tujuan pendidikan Islam yang diharapkan, maka madrasah harus dimanage dengan baik. Bagaimana perencanaannya, bagaimana organisasinya, bagaimana arahannya, dan bagaimana pengawasannya. Nah, berkaitan dengan itu, maka akselerasi memegang peranan yang sangat penting dalam mengarahkan madrasah itu, termasuk madrasah yang diteliti. Karena kalau kita berbicara tentang madrasah, kita harus kembali kepada historis madrasah itu. Ya, yang tentu berbeda dengan pesantren, berbeda dengan sekolah Islam. Tapi madrasah pada hakikatnya adalah satu lembaga pendidikan Islam yang eksis, yang lahir sebagai adanya pengintegrasian antara lembaga pendidikan tradisional pesantren dengan pendidikan barat yang datang kemudian. Sehingga inilah yang mewujudkan suatu sistem baru yang kita kenal dengan sistem madrasah. Yang intinya bahwa sistem madrasah berbeda dengan pesantren, berbeda dengan sekolah Islam. Karena madrasah lebih memfokuskan dirinya pada pengintegrasian dua lembaga yang ada yang tadinya berseberangan 180%, yaitu pendidikan barat dan pendidikan Islam. Tetapi dengan adanya akselerasi ini yang kemudian melahirkan madrasah sebagai sistem mengakomodir bagaimana pendidikan Islam yang ada dalam model pesantren dan bagaimana pendidikan Islam yang baru dibawa oleh penjajah diintegrasikan. Kenapa diintegrasikan? Karena ada unsur persamaan antara kedua lembaga ini yang sudah diselewengkan. Ya. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pembaru di zaman Sultan Utsmani. Ya. Pertama, Sultan Muhammad II yang melihat bahwa ada hal yang tercecer yang harus dipertemukan, yaitu sistem pendidikan barat tidak bisa ditolak 100%. Dan sistem pendidikan pesantren ya juga tidak bisa diterima seluruhnya. Karena lahirlah pengintegrasian. Pengintegrasian itu lahir ke madrasah. Karena itu madrasah menjadi satu sistem yang ada di Indonesia yang tumbuh dan berkembang. Bahkan sekarang ini sistem madrasah itu sudah mengambil alih sistem pesantren. Di mana pesantren dinyatakan sebagai pesantren modern. Pesantren modern pada hakikatnya adalah madrasah. Karena mengintegrasikan pengetahuan umum dan pengetahuan agama dalam perkembangannya kemudian.
Nah, inilah yang perlu dilihat bagaimana madrasah ini membawa satu akselerasi dalam percepatan pencapaian tujuan pendidikan diharapkan yang dirumuskan oleh Menteri Agama di dalam Undang-Undang Nomor 20 2003, ya, di mana kurikulumnya ya mempertemukan antara kurikulum sekolah umum dan sekolah agama atau madrasah dan pesantren. Saya ingin sedikit komentar dari mengenai akselerasi mutu yang dimaksudkan di dalam penelitiannya ini pada madrasah Aliyah negeri di Pindrang. Silakan. Ya. Singkat saja. Ya, lanjut. Singkat. Terima kasih Prof. Akselerasi pada tingkat Manpinrang seperti yang kami kemukakan lebih awal Prof, bahwa memang ada satu uraian langkah yang menurut kami terjadi secara signifikan dalam bentuk akselerasi pra-COVID dengan pasca COVID. Sungguh pun COVID yang kami maksudkan hanya penyebutan, bukan kedaruratan yang mendominasi persoalan. Sehingga menurut kami Prof, bahwa seperti penjelasan Pak Prof tadi itu, kami memang dibenturkan dengan pendekatan regulasi terkait dengan faktuil yang terjadi untuk seperti penjelasannya Pak Prof, bagaimana setingkat pendidikan madrasah itu berkaitan dengan seperti pendidikan pondok pesantren. Sebenarnya Pak Prof, mohon maaf karena tidak singkat, persoalannya ketika kami mau memahami tingkat akselerasi pada MAN itu, kami coba memberikan satu perbandingan dengan yang madrasah di bawah naungan pondok pesantren. Nah, inilah yang kemudian yang kami jelaskan lebih awal, bahwa ketika penelitian kami lakukan ini Pak Prof, ini kan ada masalah krusial ketika RUU Rancangan Undang-Undang Nomor 18 2019 tentang pondok pesantren yang seperti Pak Prof kami sudah jelaskan tadi Pak Prof, dari Pak Prof jelaskan tentang area pendidikan pondok pesantren dengan area pendidikan madrasah. Karena kami pahami dalam regulasi undang-undang yang dimaksud Pak Prof bahwa kan ada memang pondok pesantren berbasis misalnya kajian kita, pondok pesantren berbasis misalnya di rasa Islamiyah, kemudian pondok pesantren yang menyelenggarakan gabungan pendidikan baik formal dengan ala pesantren. Inilah yang di dalamnya ada pendidikan madrasah yang di Pindrang ini rata-rata pondok pesantren melakukan pembinaan pengelolaan pendidikan setingkat aliyah. Akselerasi yang kami dapatkan di situ bahwa memang Pindrang kalau dibandingkan pada capaian pada aliyah yang lain, akselerasi di Mampinrang itu terjadi dengan baik, walaupun mungkin bukan dalam bentuk persentase persen atau tingkatan angka Pak Prof, karena jenis penelitian kami adalah kualitatif, paling tidak mengangkat dia sebagai satu studi kasus dan berkesimpulan bahwa MAN itu ada akselerasi berkaitan dengan peningkatan mutu daripada PAI. Nah, itu yang sedikit kami paparkan Pak Prof. Oh, jadi yang diteliti memang di sini adalah Madrasah Aliyah Negeri Pindrang ya. Siap, Pak. Jadi kondisi itulah yang harus diangkat. Ya, sehingga arahnya tentu tidak sama dengan madrasah yang ada di bawah pondok pesantren. Siap. Ya. Sehingga dengan demikian akan memperkuat tentang dulu lihat yang Anda kemukakan. Saya kira itu dari saya. Siap. Tadi, terima kasih Pak Prof. Yang penting bagaimana mempertahankan eksistensi dari judul itu dengan mengkaitkan dengan masalah yang diangkat. Tidak bisa keluar dari, sehingga kesimpulan nanti ya arahnya adalah sesuai dengan masalah yang muncul. Kalau 3 masalahnya, 3 kesimpulannya.
pesan bahwa apa yang dikemukakan oleh tadi bahwa ya kesimpulan itu adalah temuan dari penelitian ya, tapi konkret dan singkat. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke Bapak ini selanjutnya Bapak Profesor Dr. HM Siridanga. Pada Pak Prof. Siridi, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menghemat saya minta di bab 1 pendahuluan. Ya, Prof. Ya. Ya. Kalau saya sebaiknya naik sedikit, Pak. Jangan kosong di atasnya ini. Naik sedikit. Ya. Berikut halaman 11. Saya minta untuk dibacakan ayat ini. Ya, tabik Prof. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dilanjutkan dengan Terjemahnya, ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Lanjut halaman 14. Ya, siap, Prof. Tabe, Prof. Ya. Ya. Yang tertulis itu di bait bawah. Identifikasi masalah. Siap. Sudah dapat? Sudah. Disebutkan itu nomor 1, 2, dan 3 ada di belakang. Di sebelah. Silakan. Identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Madrasah menjadi pilihan kedua untuk masyarakat dalam menyekolahkan anaknya dikarenakan mutu pendidikan yang masih rendah. Kedua, madrasah masih kurang memperhatikan pembelajaran berbasis e-learning dan masih berpandangan kurang baik terhadap penggunaan media berbasis internet. Kemudian yang ketiga adalah Yang nomor 3? ya, tak Prof. Kurangnya koordinasi setiap sektor dalam meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah. Itu, Prof. Ya, silakan dibuka halaman 19. Siap. Ya. Coba lihat itu D-nya. Sebaiknya itu dekat-dekat ke situ.
dengan E-nya ini. Jangan terlalu jauh. Ya, Siap. halaman 9. Ya, 19. Ya, sekarang 21. Ya, di bab 2, Prof. Telaan Iya. pustaka dan Ya, landasan seperti ini, Pak. teori. Jadi mau naik. Siap, siap. Tidak baiknya dinaikkan. Ya, Ya, jadi 11 ini. ya, siap. Berikut halaman 33. Ya, siap, Prof. Ya. Ada di sini tulisannya Bapak, Islam, tapi huruf kecil. Siap. Ya, selalu kita pakai huruf besar itu. Ya, ya. Islam huruf kecil. Halaman 33. Ya. Sekarang 37. Ya, Prof. Ya, coba lihat di bawah itu, Pak. Ada kosong. Ya, Halaman 37. siap. Ya, jadi sebaiknya ini dipindahkan yang dari sebelah ini 3 baris. Jadi menggunakan 3 baris, Pak. Ya, dari sebelah. Ya, nanti dilihat lagi bagaimana caranya melihat berikutnya. Ya, Prof. Nah, kita lanjut. Tadi 37 ya. Ya, Sekarang 30. Nah, tadi sudah 38 ya. ya, Ya, sekarang 41. ya, Prof. Coba dilihat Pak, A, B, C, D itu sepertinya kalau saya lihat ini kecil tulisannya Pak dibanding dengan di bawahnya. Kalau Bapak lihat bagaimana? Lebih kecil ini. Ya. Ya, sepertinya Boleh, Prof. ini kecil Pak ya. Tidak sama dengan di bawah. Sekarang 44. Ya, Ya, ada lagi 02 di bawah Pak. 44. siap. Jadi dipindahkan ini dari 45. 2 baris ini. Ya, 45. Sekarang 84. Ya, Prof. Ya, dialog pikir, Prof. Ya, Ya, bentar dulu. Ada 49 dulu tadi, belum. ya. Ya, Prof. Ya, jadi 49 sudah dapat. Sudah. Coba lihat di bawah. Ada A-nya itu. Kemudian jaraknya. Ya, A ya. A di bawah itu. Satu di bawah. Ya, Ya, ini perlu diperbaiki Pak ya. ya, siap. Ini kan tulisannya tidak bagus. 49 84. Wah, ya, sudah jauh. Ya, Ya. Ini kan ada gambar 21. Kemudian kerangka pikir dan apa namanya? teoritis. Teoritis penelitian ya. Iya, iya, Prof. Bisa dulu disebut-sebutkan ini di atas. Bagaimana itu pelaksanaannya?
Sampai Prof. Ya, Yang pada tingkat mana tadi Prof? Tabe. halaman 84. Siap. Ye. Ya. Kan gambarnya di bawah itu 21. Kemudian kerangka pikir dan teoritis penelitian. Bisa disebutkan sedikit bagaimana maksudnya itu? Oh iya Prof. Jadi tabe Pak Prof. Ya, Manpinrang mutu pai Manpinrang itu saya kaitkan dengan visi dari Manpinrang yang berkaitan dengan generasi Islami yang moderat, kemudian dia berbasis IT. Ya. Sehingga ketika saya harus melakukan pendekatan penjabaran tentang elektronik pembelajaran, maka sebenarnya sebagaimana pendekatan teori itu, ya pendekatan teorinya adalah tentang mutu. Sehingga secara teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Presi, bahwa mutu dalam bentuk akselerasi yang dimaksud adalah percepatan dan peningkatan. Nah, percepatan dan peningkatan ini salah satu metodologi dalam pembelajaran adalah bagaimana pembelajaran itu betul-betul mampu berproses dengan pendekatan standar sesuai dengan dalam regulasi. Ada 8 standar pendidikan, sehingga berkaitan dengan e-learning itu bisa melakukan satu percepatan tentunya dengan pendekatan implementasi e-learning, apakah dalam saya bentuk sudah cukup Pak. eksperimen. Kita sudah bisa melihat. Siap. Ya, lanjut halaman 85. Dapatnya saja. Nah, kemudian ini mau dinaikkan lagi tadi ke atas sedikit dan diberi titik ya, diberi titik. Iya. Lanjut sedikit lagi. Ini 102. Siap, Prof. Ya, jadi hampir sama dengan yang kita sampaikan tadi. Ya. Karena ini Kesalahan yang berulang ini, Prof. Ya. Siap. Ini perbaiki. 103. Iya, Prof. Ya, jadi sama dengan ini Pak. Kalau saya nomor 3 itu harus ada titik ya. Oh iya. Dari bawahnya juga titik. Bawahnya titik. Dan lagi 3. 113. Siapa? Iya. 113 sudah dapat? Siap. Ya. Iya, Prof. Ya. Kalau ini tadi sama dengan di depan tadi itu. Mau dinaikkan sedikit Pak. Jaraknya ya. Iya. Berikut 182. Bola apa aja he? Ya, Prof. 2. Iya, penutup. Ya. Ini penutup. Kalau kita lihat ini Pak, misalnya ini tidak bagus karena jaraknya. Iya. Ya. Perlu diperbaiki. Caranya kemudian terakhir sekali 183. Jadi 183 ini mengikuti tadi 182. Siap. Ya. Inilah yang sempat saya baca dari sebelumnya untuk bisa kita perbaiki supaya
lebih baik diterima oleh orang lain dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke mungkin terakhir Bapak Dr. Abdul Halik. Silakan Pak Dokter. Bisa dibuka slide-nya, Pak Ustaz? Ya, ditutup slide-nya Pak Ustaz. Siap. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat para Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Andinuddin MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Rahman Keteng MA, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Suridan MS, Ibu Dr. Situarda Hanafidas MPDI, Bapak Dr. K. Haji Abdul Hakim Jurumi LCMA, Bapak Dr. Yamangsi MPDI, partisipan yang kami hormati dan teristimewa kepada Promo Pendus Al-Mukarram Bapak Muhammad Ikhwan. Siap. Alhamdulillah hari ini sementara dalam proses seminar hasil penelitian disertasi sebagai satu pembuktian bahwa Muhammad Ikhwan ada progres, ada Alhamdulillah. ikhtiar yang luar biasa. Siap. Insya Allah ikhtiar ini akan membuahkan hasil. Amin. Semakin dekat dengan pintu keceriaan, Amin. Amin. dekat dengan level keberhasilan. Terima kasih, Dan Dokter. semakin kita mendekati ke puncak, itu semakin besar tantangannya. Ya. Makin menantang terjalnya pendakian itu, dan saya kira dibutuhkan keteguhan, kesabaran, ketekunan Bapak Promo Pendus untuk sampai ke puncak itu. Ya. Tadi alhamdulillah begitu banyak masukan-masukan dari Dewan Penguji. Tentu semua itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita rekam semua, untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk membenahi karya monumental kita sebagai calon dokter di bidang PAI. Sebuah karya yang hebat, tentu mendapatkan berbagai terpaan yang hebat pula. Jadi semakin kencang terpaannya, akan semakin kuat, semakin teguh, semakin hebat sebuah karya ilmiah tersebut. Jadi ini adalah sebuah dinamika dalam setiap prosesi tahapan penyelesaian studi, dan saya membaca Promo Pendus semakin teguh, ya, semakin ceria, bahwa ini adalah bagian dari dinamika, dan itu yang saya harapkan secara pribadi dari Bapak Promo Pendus. Saya ingin juga memberikan beberapa catatan penting dari menyimak masukan-masukan dari Dewan Penguji, bahwa sesungguhnya penelitian disertasi ini sangat penting, urgent untuk dikaji lebih mendalam. Tinggal ada hal yang perlu dipertajam. Jadi perlu dipertajam, baik secara metodologis maupun secara substantifnya. Tentu kita berharap di dalam penelitian disertasi ini dapat menghasilkan sesuatu yang bersifat teoritis, dan tentu temuan-temuan
yang kita dapatkan dalam penelitian ini itu dapat berkontribusi di dalam memperkaya hasanah keilmuan sebagai novelty kita. Jadi tentu publik, institusi pendidikan seperti PPS Unpar akan menagih kepada Bapak Promopendus tentang apa temuan penelitiannya yang bisa memperkaya hasanah keilmuan dan bisa menjadi solutif terhadap berbagai problematika pendidikan agama Islam terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah itu sendiri. Jadi tentu di sini saya melihat dimulai dari rumusan masalahnya. Rumusan masalah di sini saya kira penting untuk dipertajam untuk mendapatkan suatu konstruksi cara berpikir yang lebih terstruktur dan sistematis, sehingga hasilnya nanti dapat menemukan sesuatu. Jadi yang pertama ini aksentuasi dari pertanyaan implementasi. Bagaimana implementasi akselerasi mutu PAI yang berbasis e-learning. Nah, di sini kalau kita melihat pertanyaannya, maka jawaban yang diharapkan adalah apa saja program yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Negeri Pindrang yang kaitannya dengan akselerasi mutu PAI itu sendiri yang berbasis e-learning. Jadi ini saya kira penting untuk dijawab ya. Program apa saja yang dilakukan oleh MAN Pindrang yang terkait dengan akselerasi mutu PAI. Jadi ya tadi disebutkan ada pengadaan dari sisi hardware, perangkat kerasnya, ada pelatihan, tadi disebutkan ada guru penggerak, kemudian terkait dengan sosialisasi kepada peserta didik dan seterusnya, melengkapi sistem informasi akademik yang ada di MAN, pengembangan website misalnya sebagai pendukung, kemudian pengadaan perpustakaan digital, misalnya ya, kalau itu yang menjadi program yang dilakukan oleh MAN Pindrang sebagai bagian dari akselerasi mutu PAI itu sendiri. Jadi kita melihat dari berbagai elemen apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh MAN Pindrang ini. Nah, ini saya kira perlu dijawab secara spesifik, secara detail ya, untuk rumusan masalah nomor 1. Bagaimana implementasi? Nah, jadi tentu jawaban yang kita berikan itu dimuat pada bab 4, ya. Bab 5 hasil penelitian di nomor 1. Ya. Jadi bab 5 di nomor 1 harus tergambar di situ, karena di hasil penelitian ini adalah untuk menguraikan apa yang menjadi tuntutan pertanyaan di rumusan masalah nomor 1. Bisa dari tampilan PowerPoint ini bisa ditampilkan Pak Ustaz, dibandingkan ya, deskripsi hasil penelitian nomor 1 dengan rumusan masalah nomor 1. Bisa langsung dilihat. Di sini redaksinya, peran pengelola Madrasah Aliyah. Coba dibuka rumusan masalah nomor 1. Nah, itu. Bagaimana ya? Kalau yang tertulis di sini di disertasinya, bagaimana akselerasi mutu pendidikan Islam. Ya. Jadi itu ada
diksi atau redaksi yang tampak belum linear. Jadi ini perlu dipertajam. Kalau menurut saya, sekalian nomor 1 itu kita berbicara implementasi akselerasi mutu PAI berbasis e-learning. Siap. Siap. Jangan dihilangkan e-learningnya. Kenapa? Karena tadi dari asbabul masalahnya disebutkan, latar belakang masalah, berangkat dari pandemi COVID, suasana COVID, sehingga terpaksa beradaptasi dengan pembelajaran yang berbasis digital atau e-learning. Nah, disinilah dimulai program-program yang mengarah ke sana berkat dukungan dari Kementerian Agama dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Misalnya transformasi digital atau madrasah digital dan seterusnya. Jadi ini yang perlu dilihat terkait dengan rumusan masalah nomor 1 itu dilinearkan dengan hasil penelitian di nomor 1. Tadi juga disinggung oleh Dewan Penguji sebelumnya. Kemudian, nomor 2, rumusan masalah nomor 2, tentu kita ingin melihat apa hasilnya ketika sesuatu itu diimplementasikan, satu program akselerasi, tentu arahnya adalah hasil. Kira-kira apa hasilnya? Apakah itu pembelajaran semakin efektif misalnya? Apakah pembelajaran itu semakin efisien? Peserta didik semakin respect, respon, gembira, senang mengikuti pembelajaran. Pembelajaran bisa dilaksanakan secara online dan real time. Ya, pembelajaran semakin luas aksesnya, kapan dan di mana saja. Jadi itu kita perlu melihat implikasinya dari implementasi pembelajaran PAI berbasis e-learning. Jadi kita tidak menginginkan pertanyaan pertama ini sudah terjawab tapi tidak menghasilkan sesuatu yang kita ingin cari. Makanya bagi saya perlu mempertanyakan tentang apa hasilnya dari implementasi itu. Mungkin ada tanggapan dari Romo Pendus? Ya. Makasih Pak Dokter sebagai co-promotor dalam kaitannya dengan rumusan masalah kemudian korelasinya dengan hasil penelitian. Memang ada lompatan dan saya kira ini merupakan satu kekeliruan kami secara mendasar. Mungkin karena masalah pendidikan dan kependidikan ini permasalahannya sangat multi kompleks, sehingga ketika merumuskan secara hasil penelitian itu, ini mungkin yang mewarnai pemikiran kami lebih pada predisposisi secara general, kemudian mengkaitkan secara spesifikasi dengan permasalahan yang ada tadi, walaupun sudah dalam bentuk naratif. Kemudian hasil penelitiannya itu kami coba menemukan apa yang dilaksanakan di sana secara langsung kami amati, sebenarnya sudah tinggal mungkin sebagaimana arahnya Pak Dokter. Mungkin kami hanya perlu melakukan sedikit, dia punya korelasi saja antara rumusan masalah tadi dengan actionnya. Ini yang perlu kami lakukan, karena paling tidak dari serangkaian kegiatan yang ada, karena hasil penelitian kami masih terus terang masih ada beberapa faktor yang kami anggap sangat substansi, termasuk terakhir yang perlu kami hadirkan mungkin untuk korelasinya beberapa kegiatan-kegiatan termutakhir yang berkaitan dengan seperti komite madrasah yang belum tercover dengan baik dalam tulisan ini,
Dan insya Allah Pak Dokter kami akan korelasikan itu, terutama dalam kaitannya secara implementatif dalam struktur penulisannya, yang antara yang substansifnya itu dengan bagian korelasi langsung antara pokok masalah dengan hasil penelitian yang ada. Begitu Pak Dokter. Ya, oke, jadi ini penajaman ya Pak Prompendus. Jadi secara metodologis ya sudah seperti itu aturan bakunya. Dan saya membaca sepintas di hasil penelitian, memang tinggal datanya ini dipertajam, diperkuat begitu, supaya mengena ketika ditanyakan bagaimana implementasinya. Akselerasi itu satu program ini dilakukan, 2 program ini, 3 program ini, 4 program ini, dengan berbagai penjelasan yang sifatnya naratif terhadap informasi yang diberikan oleh informan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, tadi saya menyimak tentang bahwa dengan adanya ekspektasi yang besar dari Kementerian Agama, kemudian pengelola Satker Pendidikan di bawah, untuk mengarah kepada implementasi digital, ya, madrasah digital dan seterusnya. Tentu di sini kita berharap ya semua program itu tidak berjalan secara mulus ya. Selalu ada saja kendala-kendala, tantangan-tantangan. Nah di sini saya kira perlu juga diketahui ya. Misalnya secara budaya belajar di masyarakat Pinrang, budaya organisasi di Man Pinrang, mungkin saja ada kendala-kendala baik secara teknis maupun substantif ya. Kira-kira kalau digunakan pembelajaran yang berbasis e-learning, itu kendalanya apa? Misalnya kendala teknisnya itu adalah penguasaan di bidang ICT. Ya, misalnya literasi menjadi prasyarat di dalam melaksanakan pembelajaran berbasis digital atau e-learning. Literasi apa itu? Adalah literasi digital, literasi informasi, dan literasi media. Nah, kira-kira apakah ini guru misalnya itu punya kemampuan literasi seperti itu? Ya, sini saya kira kalau guru muda itu mudah juga beradaptasi. Ya. Kalau guru senior itu prosesnya lama. Ya, siap. Kemudian aspek yang lain tantangannya adalah transformasi pembelajaran secara offline menuju ke online dari luring menjadi daring. Nah ini juga bagaimana pengelolaan pembelajaran, bagaimana aspek pengembangan bahan ajar, bagaimana sistem penilaian yang sifatnya pembelajaran yang berbasis e-learning itu. Ini banyak sekali masalah-masalah atau yang menjadi tantangan di dalamnya. Nah, kalau bicara tentang e-learning, jadi e-learning itu seperti LMS ya, Learning Management System. Jadi di dalam Learning Management System ini, yakni suatu bentuk manajemen pembelajaran yang tersistem dengan berbasis aplikasi atau platform digital. Misalnya ada Edmodo, ada Jamilo, ada Google Classroom, ada Cooper School, ada Edlink, macam-macam. Ada model. Jadi itu bentuknya LMS ya, atau e-learning ini. Nah, tantangannya di mana adalah di dalam LMS itu apakah guru memiliki kemampuan dalam konteks menggunakan platform-platform digital untuk memperlancar kegiatan pembelajaran yang terkait dengan misalnya penggunaan e-learning ini. Misalnya,
kalau saya mendesain perangkat bahan ajar, apakah guru punya kemampuan di bidang mendesain materi dengan presentasi? Aplikasi apa yang digunakan? Apakah menggunakan PowerPoint atau ada Prezi ya? Atau menggunakan teks, bahan ajar yang berbasis teks, buku. Apakah menggunakan e-book, buku PDF, atau flipbook, macam-macam. Atau yang menggunakan bahan ajar yang berbasis video, film. Apakah menggunakan video story atau film animasi, macam-macam itu ya. Nah, di situ kita ingin melihat apakah guru punya kemampuan di bidang itu ya. Bagaimana tantangannya gitu ya. Jadi tantangannya ya. Yang selanjutnya adalah misalnya penggunaan platform assessment tools ya. Sistem evaluasi pembelajaran. Nah, kita sudah menggunakan e-learning, tapi evaluasinya masih manual. Kan itu tidak connect juga itu ya. Jadi sebaiknya itu kalau menggunakan e-learning, maka sistem evaluasinya pun juga yang berbasis digital. Karena sekarang saya baca sering membimbing mahasiswa pasca itu yang meneliti tentang penggunaan platform digital di dalam pembelajaran, bahkan teman-teman yang mengajar di madrasah aliyah, madrasah sanawiyah itu sudah banyak program dari pemerintah untuk mendukung hal itu. Nah, di sini kita perlu mendeteksi ya, mendiagnosa secara mendalam apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi baik secara institusional sekolah maupun secara personal setiap guru maupun dalam konteks budaya belajar seluruh warga sekolah di Manpindrang misalnya. Ini perlu saya kira kita mendeteksi, mendiagnosa sehingga bisa dihubungkan ketika banyak menemukan berbagai kendala-kendala di lapangan, maka wajarlah tadi untuk rumusan masalah nomor 2 hasilnya seperti itu. Jadi kita bisa menghubungkan, hasilnya ketika kita melakukan program akselerasi mutu PAI berbasis e-learning, itu wajar hasilnya seperti itu karena ada kendala-kendala yang begitu banyak kita temukan. Jadi ini saya kira tinggal memperkaya, memperkuat eksplorasi data di lapangan tentang kendala-kendala apa saja. Nah, yang saya ingin sampaikan juga adalah apa yang menjadi kontribusi peneliti terkait dengan penelitian ini sebagai novelty nantinya, yakni adalah apa solusi dari kendala-kendala yang ditemukan itu. Nah, saya kira ketika berbicara tentang solusi atas kendala, maka inilah yang menjadi kontribusi besar yang ditemukan oleh peneliti di dalam penelitian ini dan berkontribusi kepada institusi Kementerian Agama Kabupaten Pindrang dan berkontribusi kepada Satker Manpindrang, kontribusi kepada praktisi guru-guru Manpindrang ketika kita bisa menemukan solusi atas berbagai kendala-kendala tadi yang ditanyakan di dalam rumusan masalah. Jadi saya kira ini penting untuk kita melihat dalam kerangka secara epistemologi menemukan suatu hasil penelitian yang dapat menghasilkan satu kontribusi baik secara keilmuan maupun secara praksis di lapangan. Nah, itu kemudian di pembahasan sudah bagus saya lihat. Nah, di sini di pembahasan tinggal dipertajam ya. Apa yang menjadi bagian dari substansi pembahasan itu, yakni diuraikan dulu apa deskripsi intisari dari hasil penelitian. Jadi tadi sampaikan bahwa hasil penelitian itu adalah berbicara tentang data dan fakta di lapangan. Kita mengeksplorasi sebanyak mungkin, lalu kita olah datanya itu, lalu kita susun sesuai dengan struktur dalam metodologi penulisan karyanya. Nah, pembahasan di sini adalah kita coba narasikan intisari dari hasil penelitian. Kemudian lalu kita
konfrontasikan dengan dalil atau regulasi atau teori atau hasil riset. Jadi antara intisari hasil penelitian yang berbicara fakta, kita konfrontasikan dengan teori, dalil, regulasi, atau hasil riset. Nah, hasil dari analisis itu akan melahirkan pandangan, pendapat peneliti itu sendiri. Nah, pendapat, pandangan peneliti inilah yang menjadi temuan penelitian Bapak Promo Pendus. Jadi itu isinya di pembahasan. Nah, langkah bagusnya ketika dinarasikan tentang temuannya, lalu dibuat dalam bentuk roadmap atau dalam bentuk bagan ya, flowchart, sehingga mudah kita membacanya. Oh ternyata seperti ini, program akselerasi, apa saja kegiatan-kegiatannya, kemudian apa hasilnya, lalu bagaimana tantangannya, apa solusinya. Jadi disinilah menjadi sangat penting untuk menyusun, mempertajam kembali penelitian disertasinya yang luar biasa ini. Datanya sudah ada dalam banyak sekali datanya saya lihat, tinggal dipertajam dan dilengkapi untuk supaya lebih berbobot lah sesuai dengan harapan tadi dari Dewan Penguji. Siap, Pak Prof. Pak Dokter. Jadi saya kira itu gambaran dari saya terkait dengan penelitian Bapak Promo Pendus ini yang luar biasa. Tentu yang mendukung di dalam penemuan penelitian disertasi ini terlepas sebagai mahasiswa, juga posisi Bapak sebagai pengampu atau pengambil kebijakan ya, pengampu amanah dalam struktur Kementerian Agama di Kabupaten Pindrang, sehingga mudah untuk melacak, mudah untuk membaca situasi dan kondisi di lapangan. Tinggal ini ya dipertajam berdasarkan tuntutan metodologis dan substansi. Setelah demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup dulu screen-nya Pak Ikhwan. Ya, Bapak Ibu sekalian, para Dewan Penguji yang sama berbahagia, malah hilang sih. Halo? Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, Dewan Penguji yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya rangkaian seminar hasil Bapak Ustaz Ikhwan ya terkait dengan akselerasi ya manajemen mutu madrasah aliyah di Pindrang. Satu hal yang luar biasa dan sesungguhnya menjadi tantangan hari ini ketika sistem pembelajaran hibrid itu sudah mulai berjalan perpaduan antara e-learning dan daring dan luring itu. Kemudian nah oleh sebab itu nanti insya Allah diperbaikilah Bapak, kita harapkan nanti mungkin juga tidak lama setelah ini 2 pekan 3 pekan ke depan sudah bisa ujian tutup. Tapi yang terpenting juga kami ingatkan ya, dari Prodi mengingatkan pada Bapak insya Allah nanti untuk persiapan nanti menuju disertasi. Jadi kita berharapkan ada jurnal yang bereputasi ya, meskipun aturan kita tidak terlalu ini, tapi perlu ada menjadi persiapan-persiapan yang harus disiapkan untuk menuju ke sana. Saya pikir itu apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan masukan-masukan tadi itu direvisi secepatnya, masukan-masukan dari Dewan Penguji ya, disesuaikan mulai dari rumusan masalah sampai kemudian simpulan, sehingga nanti tidak lagi muncul pertanyaan di ujian hasil ya, ujian hasil. Jadi telah terkoneksi dengan baik, simpulan itu sudah mampu menjawab dari rumusan masalah ya. Jadi simpulan itu sudah mampu menjawab dari rumusan masalah. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak semuanya para partisipan yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para Dewan Penguji yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita bersama-sama menutup seminar kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya permisi Bapak Ibu sekalian. Pak Haji.